Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita sekarang akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Untuk kompetensi intinya, kita yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan santun dan berinteraksi kepada teman, orang tua, dan guru. Kompetensi dasarnya yaitu menghargai nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Tujuannya apa kita belajar ini? Tujuannya yaitu adalah untuk mengenalkan murid-murid terhadap sejarah perjuangan Rasulullah. Yang kedua adalah agar menjadikan murid-murid anak-anakku sekalian mempunyai akhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah mengikuti perangai beliau yang mulia itu. Sekarang kita akan belajar masyarakat Madinah. Yang pertama adalah A. Pembinaan dalam bidang agama, B. Pembinaan bidang sosial, C. Pembinaan bidang ekonomi, dan yang terakhir D. Pembinaan pada bidang pertahanan. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pembinaan bidang agama. Jadi apa saja sebenarnya pembinaan bidang agama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Madinah atau kita bisa sebut hijrah, itu beliau membangun masjid, yaitu membangun rumah ibadah. Kenapa demikian? Karena rumah ibadah sangatlah penting. Terus yang kedua yaitu di samping melaksanakan masjid untuk menjadikan tempat ibadah, di sana juga dijadikan tempat dakwah Islamiyah. Yang ketiga, dalam memahami agama, para sahabat itu menghafal hadis Nabi gitu. Itu dihafal, seperti sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Bahkan mereka tidak segan untuk bertanya langsung kepada Nabi apabila ada kemuskilan atau apabila ada masalah-masalah. Terus yang keempat adalah upaya Nabi membina masyarakat Madinah itu membuahkan hasil gemilang, sehingga masyarakat Madinah waktu itu menjadi lebih rajin beribadah. Karena pendekatan Nabi sangatlah halus, sehingga diterima di sisi orang Madinah. Yang kedua adalah pembinaan pada bidang sosial. Ya, pembinaan pada bidang sosial. Ketika setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengembangkan nilai persaudaraan. Jadi disaudarakan, menjadi kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu dipersaudarakan, saling menyayangi, saling menolong, menebar kedamaian dan cinta kebersihan. Terus yang kedua, Nabi Muhammad menekankan persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi disatukan, kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu disatukan. Yang terakhir adalah Nabi menghimbau kepada penduduk Madinah untuk saling menghormati satu sama lain. Karena meskipun di sana kaum Ansor itu memiliki tanah, memiliki uang seperti itu harus tetap untuk menjaga atau untuk menghormati kaum Muhajirin. Terus pembinaan di bidang ekonomi. Pembinaan dalam bidang ekonomi apa saja?
yaitu yang pertama adalah memerintahkan sebagian sahabat membuat pasar. Jadi Rasulullah ini adalah memang pebisnis hebat. Jadi kita nanti sebagai umatnya harus bisa berbisnis seperti itu ya anak-anakku sekalian. Yang kedua adalah membagi sejumlah lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan. Kita tahu bahwa kaum Muhajirin adalah kaum yang pindah dari Mekah ke Madinah. Ketika pindah dari Mekah ke Madinah, kaum Muhajirin itu tidak memiliki apapun, tidak memiliki uang sepeser pun. Meskipun di sana ada yang sudah kaya di Mekah, ketika di Madinah hartanya dibiarkan. Itu demi untuk ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk memberikan atau membagi sejumlah lahan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Terus yang ketiga adalah mendirikan Baitul Mal. Keempat itu adalah menerapkan pajak. Baik di sana itu pajak bagi orang muslim, juga pajak bagi kafir zimmi. Makanya ketika kafir zimmi itu tinggal di Madinah itu dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW karena mau untuk membayar pajak seperti itu. Terus yang kita pindah ke D, yaitu pembinaan dalam bidang pertahanan. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebarkan dengan kelembutan seperti itu. Akan tapi ketika Rasulullah diserang duluan oleh kelompok-kelompok yang jahat terhadap Islam, maka di sanalah Rasulullah bertahan seperti itu, mempertahankan diri dengan cara berperang. Termasuk di sana adalah perang Badar pada tahun 624 Hijriah yang dimenangkan oleh Islam. Perang Uhud 625 Hijriah itu dimenangkan oleh Islam, akan tapi karena kalah strategi jadinya Islam kena serangan balik seperti itu. Untuk selanjutnya adalah evaluasi. Bisa nanti adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, untuk melakukan atau mengerjakan tugas. Yang pertama adalah apa usaha Rasulullah untuk membina agama di Madinah. Yang kedua, apa usaha Rasulullah untuk membina pertahanan di Madinah. Yang ketiga, apa usaha Rasulullah untuk membina ekonomi di Madinah. Yang keempat, coba jelaskan tentang keberhasilan Nabi dalam membina masyarakat di bidang sosial. Yang kelima, apa yang bisa kita terapkan setelah belajar materi ini. Untuk adik-adik, untuk anak-anakku sekalian, silahkan belajar kembali dan dikerjakan soalnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, tetap semangat, tetap belajar yang rajin. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang bisa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.